Terdapat kepercayaan kuat, bahkan menjurus ke mitos di kalangan para caleg penantang bahwa mengalahkan caleg petahana itu merupakan sesuatu yang berat. Saya ingin sampaikan bahwa itu tidak tepat. Apa buktinya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bongga Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita menyoroti tentang mitos bahwa petahana itu sulit dikalahkan. Mungkin terdengar benar apabila kita mendengar banyak keluhan dari para caleg penantang bahwa petahana itu berat, petahana itu sangat kuat di daerahnya. Tetapi mungkin saya ingin tunjukkan fakta ini kepada teman-teman. Saya sudah datang ke beberapa wilayah Indonesia. Sebagai contoh saja, kemarin kami datang ke Lombok, ke NTB. Di situ di level provinsi hanya 30,7% atau 20 dari 65 kursi yang petahana masih duduk kembali. Artinya ada 45 petahana yang tersingkir. Contoh lain di Sulawesi Selatan, ada 33 petahana yang terpilih kembali dari 85 kursi. Artinya mereka yang mampu bertahan hanya 38%. Di bawah 40%. Dan kalau kita bawa ke level nasional, di DPR RI sendiri di tahun 2014 terdapat 57% petahana yang gagal, dan di 2019 terdapat 44% petahana yang gagal. Artinya apa? Ternyata di semua level, baik kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI, angka untuk petahana bisa terpilih kembali itu maksimal hanya di angka 50%-an ya. Di beberapa daerah bahkan 20%, 30% mereka bisa terpilih kembali. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa faktanya bisa seperti ini? Padahal kalau kita lihat ternyata petahana ini kan orang yang sudah memiliki basis yang kuat, dia sudah mendapatkan gaji dari negara, dia sudah mendapatkan program-program, dia sudah mendapatkan dana APBD atau APBN untuk melakukan kunjungan kerja ke dapilnya masing-masing. Mereka mendapatkan dana-dana yang cukup besar, program-program yang cukup besar untuk merawat konstituen mereka. Mereka mendapatkan fokus perhatian dari media. Jadi sebetulnya seharusnya perhitungan di atas kertas, petahana yang bisa terpilih kembali itu harusnya ada di angka 80-90%. Tapi ternyata tadi angkanya bahkan jauh di bawah 50%. Nah, menurut Politician Academy ada 3 hal mengapa petahana itu menjadi lemah, atau mitos petahana kuat itu sekali lagi hanya mitos yang perlu dibuktikan lebih lanjut. Alasan pertama, karena petahana mempunyai keterbatasan juga. Petahana mempunyai keterbatasan waktu karena pada saat mereka sudah duduk menjadi anggota parlemen, mereka harus membahas banyak hal. Mereka harus menjalankan 3 fungsinya. Fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi budgeting. Dan ini cukup menyita perhatian mereka. Mereka mempunyai waktu tentu saja untuk langsung turun ke masyarakat, kunjungan dapil, tetapi kunjungan dapil itu kan hanya dibatasi oleh waktu tertentu. Anda bayangkan seorang anggota DPR RI dengan suara ratusan ribu yang mencoblos dirinya untuk kemudian sang petahana bisa duduk di parlemen, dia dalam waktu 5 tahun hampir mustahil mendatangi ke 100.000 orang atau menemui 100.000 orang yang memilihnya. Jadi petahana pun mempunyai keterbatasan. Kita nggak bisa mengatakan petahana memiliki segala-galanya. Tidak, ya. Apalagi kalau alasan yang kedua, di mana petahana ternyata tidak merawat konstituennya dengan baik. Mereka yang sudah menjadi petahana, mereka yang sudah duduk di parlemen, kemudian lupa akan konstituennya, lupa akan janjinya. Bahkan di tahun pertama, kadang mereka tidak mau turun langsung ke lapangan. Mereka tidak mau langsung menemui konstituennya, berterima kasih kepada konstituennya, dan menjalankan janji-janji mereka.
Mereka sudah memiliki program, mereka sudah memiliki dana, tapi mereka tidak turun langsung ke lapangan. Hal inilah yang kemudian memunculkan rasa pesimis dari masyarakat, rasa tidak suka, dan melihat bahwa sang petahana kemudian tidak mau berkomunikasi, berkoordinasi dengan mereka, tidak mau mendengarkan aspirasi dari mereka. Dan ini banyak terjadi. Mungkin secara rata-rata menurut saya hanya sekitar 50% dari anggota parlemen yang betul-betul turun ke lapangan, yang betul-betul kemudian mendengarkan kembali aspirasi dari masyarakat dan kemudian meluncurkan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Jadi alasan kedua inilah yang mengakibatkan banyak konstituen kecewa, dan kemudian masuk kepada alasan yang ketiga, yaitu munculnya penantang-penantang baru yang terlihat lebih baik. Ya, ini merupakan hukum alam bahwa dari setiap pemilu ke pemilu lainnya akan muncul kompetitor-kompetitor baru, akan muncul tokoh-tokoh baru yang kemudian ingin juga berkompetisi, mengadu nasibnya di dalam pemilihan legislatif. Nah, keuntungan dari caleg-caleg baru atau caleg-caleg penantang, mereka adalah wajah-wajah baru. Wajah baru yang secara psikologis itu membawa perubahan baru, membawa sebuah suasana yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi kalau tadi alasan kedua, mereka tidak merawat konstituennya. Jadi membawa harapan. Orang-orang baru ini secara psikologis juga biasanya kan yang baru kelihatan lebih baik, kelihatan lebih cemerlang dibandingkan dengan yang lama. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri bagi mitos yang tadi saya kemukakan di awal. Terlebih kalau kompetitor-kompetitor baru yang muncul ini ternyata mereka memiliki kualitas dan kapasitas yang baik. Mereka memiliki visi dan misi yang lebih tajam. Mereka memiliki solusi-solusi yang tepat untuk menjadi solusi bagi permasalahan di dapil tersebut. Mereka juga memiliki kapasitas intelektual dan public speaking yang baik, sehingga tentu saja mereka akan terlihat jauh lebih menjanjikan dibandingkan petahana yang lama. Nah, tentu saja apa yang saya kemukakan ini, 3 alasan dan fakta di awal tadi merupakan wake up call bagi para petahana yang sekarang masih duduk di parlemen. Anda hati-hati dengan fenomena ini, sedangkan bagi penantang, Anda jangan terlalu khawatir dengan mitos bahwa petahana itu hebat. Ya, karena kalau Anda memiliki strategi yang tepat, Anda memiliki visi dan misi yang lebih tajam, Anda memiliki social investment yang lebih tepat, dan kemudian Anda bisa menyampaikan pesan-pesan ini dengan baik ke masyarakat, saya yakin Anda mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk menggantikan petahana tersebut. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam perubahan.